Selamat datang, salam equilibrium. Kali ini kita akan mempelajari atau membahas jurnal penyesuaian khusus untuk perlengkapan. Bagi para pemula dalam mempelajari akuntansi, seringkali kesulitan dalam membedakan antara perlengkapan dan peralatan. Seringkali tertukar antara perlengkapan dan peralatan itu. Perlu saya tekankan di sini bahwa perlengkapan itu tidak sama dengan peralatan, atau perlengkapan itu berbeda dengan peralatan. Perlengkapan atau supplies dalam akuntansi adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis pakai. Contohnya seperti kertas, tinta printer, dan buku nota. Itu kalau dipakai terus-menerus akan habis. Sedangkan peralatan atau equipment adalah suatu alat ataupun bisa berbentuk tempat yang gunanya dipakai untuk mendukung pekerjaan dan bisa dipakai berulang-ulang. Contohnya mesin, perabot, peralatan kantor, kendaraan, komputer, perangkat elektronik, dan mesin perkantoran. Berikutnya kita akan membahas mengapa perlu membuat jurnal penyesuaian perlengkapan. Ada dua alasan. Yang pertama, pada saat perusahaan membeli perlengkapan, maka transaksi tersebut dicatat dengan mendebit perlengkapan. Biasanya pada saat kita membeli perlengkapan, analisisnya harta perusahaan yang berupa perlengkapan bertambah. Karena harta bertambah, maka harus kita debit. Jadi perlengkapan kita catat di sisi debit. Kemudian alasan yang kedua, sedangkan pada saat perlengkapan digunakan atau dipakai, tidak dicatat di dalam pembukuan perusahaan. Kenapa tidak dicatat? Ya, karena tidak efisien. Bayangkan aja, pakai kertas satu masa harus dicatat, ngeprint satu lembar masa harus dicatat. Itu kan tidak efisien ya. Oleh karena itu seringkali di neraca saldo perlengkapan itu tidak mencerminkan nilai perlengkapan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita beli perlengkapan dicatat, tapi pada saat kita memakai perlengkapan tidak dicatat. Nah, oleh karena itu, maka nilai perlengkapan itu perlu disesuaikan. Kita menyesuaikannya dalam bentuk jurnal penyesuaiannya. Seperti apa jurnal penyesuaian? Langsung kita lihat seperti ini. Nah, ini contoh jurnal penyesuaian perlengkapan. Jadi bentuknya begini ya. Beban perlengkapan kita debit, kemudian perlengkapan kita kredit. Berapa besarnya yang didebit dan yang dikredit, yaitu dicatat sebesar perlengkapan yang terpakai. Jadi kata kunci kita nanti dalam mengerjakan soal atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian perlengkapan ini adalah perlengkapan yang terpakai. Kita harus tahu berapa jumlah perlengkapan yang terpakai selama periode tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Diketahui data neraca saldo sebagai berikut. Di situ ada kas, perlengkapan, dan seterusnya. Kemudian ada data penyesuaian pada akhir periode, ada data perlengkapan yang belum terpakai. Jurnal penyesuaiannya seperti apa? Kita coba sama-sama jawab. Oke. Tadi kata kuncinya adalah kita harus tahu perlengkapan yang terpakai. Jadi kita cari dulu berapa perlengkapan yang terpakai berdasarkan data-data dari soal tersebut. Kita ketahui ada data perlengkapan di neraca saldo sebesar 15 juta. Kemudian ada data
penyesuaian pada akhir periode bahwa ada perlengkapan yang belum terpakai sebesar 8.500.000. Oleh karena itu, maka harus kita selisihkan atau kita kurangkan supaya kita tahu berapa perlengkapan yang terpakai. Jadi perlengkapan yang terpakai adalah 15 juta dikurangi 8.500.000. Hasilnya 6.500.000. Jadi nilai 6.500.000 ini yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Kita buat jurnal penyesuaiannya. Kita masukkan tanggal, kemudian debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Kita masukkan nilainya, yaitu sebesar 6.500.000. Beban perlengkapan di debit 6.500.000, perlengkapan di kredit 6.500.000. Demikian untuk yang contoh soal yang pertama ini. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Tanggal 1 Agustus 2021, bengkel ABC membeli perlengkapan senilai 3.500.000. Pada tanggal 31 Agustus 2021 setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata perlengkapan yang tersisa sebesar 2 juta. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Oke, kita buat lagi. Kita masukkan bahwa kata kuncinya adalah perlengkapan yang terpakai. Jadi harus diingat berapa perlengkapan yang terpakai. Berdasarkan soal tersebut, kita tahu bahwa bengkel membeli perlengkapan senilai 3.500.000. Kita masukkan datanya. Kemudian ada data penyesuaian bahwa perlengkapan yang tersisa pada akhir periode sebesar 2 juta. Maka yang terpakai itu adalah selisihnya, yaitu sebesar 3.500.000 dikurang 2 juta, yaitu 1.500.000. 1.500.000 ini yang kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian perlengkapan. Oke, kita tulis tanggalnya, kemudian jurnalnya, debitnya adalah beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Kita masukkan nilainya sebesar 1.500.000. Oke, selesai soal yang kedua. Kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Di bawah ini ada data neraca saldo dan ada data perlengkapan, penyesuaian perlengkapan. Kita coba untuk jawab. Berapa perlengkapan yang terpakai ya? Selalu ingat itu, berapa perlengkapan yang terpakai, kata kunci kita ya. Diketahui data perlengkapannya sebesar 8 juta. Kemudian tanggal 31 Desember diketahui perlengkapan yang digunakan selama tahun 2020 sebesar 6 juta. Perlengkapan yang digunakan 6 juta. Perlengkapan yang digunakan itu adalah perlengkapan yang terpakai ya. Terpakai sama dengan yang digunakan. Nah, karena kita sudah tahu ya nilai perlengkapan yang terpakai sebesar 6 juta, maka tidak perlu kita selisihkan lagi. Jadi nilai ini langsung kita masukkan ke dalam jurnal ya. Jadi kalau nilai perlengkapan yang terpakai sudah kita ketahui, tidak perlu kita selisihkan lagi. Beda dengan soal sebelumnya, kita belum mengetahui berapa nilai perlengkapan yang terpakai. Jadi harus kita selisihkan. Kalau di soal ini tidak perlu kita kurangi, tidak perlu kita selisihkan karena kita sudah tahu berapa perlengkapan yang terpakai. Jadi langsung kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Tanggalnya, kemudian jurnalnya, dan langsung kita masukkan nilainya sebesar 6 juta rupiah ya. Jadi soal yang ketiga sudah kita selesaikan. Kemudian contoh soal yang keempat.
Nah, soalnya hampir sama seperti tadi ya, ada data neraca saldo, kemudian ada keterangan penyesuaian. Tapi di situ ya kita lihat pada tanggal 31 Desember perlengkapan yang tersisa sebesar 6 juta. Oke, kita coba jawab. Ingat kata kuncinya adalah perlengkapan yang terpakai. Jadi kalau perlengkapan yang terpakai belum ada datanya, harus kita cari. Di sini, di soal ini, perlengkapan yang terpakai belum ada datanya. Maka harus kita cari. Oke, nilai perlengkapan 8 juta. Kemudian perlengkapan yang tersisa 6 juta. Maka perlengkapan yang terpakai adalah selisihnya, yaitu sebesar 8 juta dikurangi 6 juta, hasilnya 2 juta rupiah. 2 juta ini yang kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Kita tulis tanggalnya, jurnalnya kita masukkan, beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Nilainya sebesar perlengkapan yang terpakai, yaitu 2 juta. Kita masukkan. Oke, dengan demikian kita sudah menyelesaikan contoh soal yang keempat ini. Oke, demikian pembahasan mengenai jurnal penyesuaian khusus untuk perlengkapan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam keseimbangan.